itu kan. Gitu. Ke Thailand. Oh, ke Thailand Iya, kali. ke Thailand kali ke Thailand. Thailand mah teu asup lah Asia lah sarua. Deket ke Jakarta. Deket geus kitu beungeutna sarua di Thailand no, Filipina, Thailand, Indonesia sarua beungeutna kabeh, Malaysia jeung kurang-kurang. Oke, pertanyaan saya adalah kumaha gimana perasaannya pas lagi cek Eropa. Terus saya lihat kan kamu ada foto-foto di Menara Eiffel gitu di Paris, kumaha tuh, Cing? Dari tanah. Oh, mimpi. Sedih, ya sedih, berasa mimpi. Sebenarnya ya tantangannya dimulai dari pesawat dulu. Wah, itu di pesawat kesel itu lama. Ya, 18 jam ya. Ya pokoknya sampai tidur tuh bingung. Mati gaya apalagi. Ya. Tapi untung loh, kalian Eropa tuh kan sekitar 18 jam. Kalau Amerika tuh 24 jam. 24 jam, 22 jam, 24 jam. Jadi Amerika tuh kadang-kadang bunta masih kene, buka mata masih kene, buka mata masih kene. Wah, ini nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi biasanya kan kalau kita berangkat ke sana mah semangat ya, wah mau keluar negeri oi gitu kan. Ulangan lu bete mah. Balik deh kayaknya 24 jam deh gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah gue lihat di Instagram kalian gitu ya, terus juga ya yang seliweran di mana-mana berita-beritanya gitu ya. Mengenai hijab kalian, terus juga Marsha sempat ngomong di panggung. Itu yang Marsha ngomong itu di mana ya, waktu di titik mana tuh? Di Prancis. Nah, oh iya kepada saatnya ya bener yang penontonnya heboh itu ya. Coba ceritain dong itu dong. Yang tadi kita balik lagi ke apa sih angle-nya mereka tuh terhadap hijab, terhadap Muslim itu gimana sih? Ya jadi sebenarnya yang waktu di luar negeri ngomong hijab itu sebenarnya nggak niat untuk bawa itu ke panggung karena ya agak sentimental gitu. Ya. Tapi karena sensitif ya. Iya, karena sebelum naik panggung itu ada beberapa media yang wawancara dan pertanyaannya itu berputar di situ terus gitu hijab. Naon tah berputar maksudnya dia nanya apa? Maksudnya apa gitu? Pertanyaannya tuh kayak kalian tuh pakai hijab tuh dipaksa siapa gitu. Jadi selalu gitu. Jadi jadi lebih ke Islamnya ya, lebih ke Muslimnya ya berarti ya. Oke. Terus. Terus dia nyebutnya yang agak nyinggung tuh nyebutnya kalau hijab tuh katanya kayak semacam simbol opresi lah. Iya, bahwa wanita tuh seperti dipaksa gitu kan, harus seperti itu. Gitu. Nah, oke. Nah, terus jawaban kalian gimana? Terus kita bilang kalau sebenarnya kita pakai hijab mungkin dulu itu karena lingkungan gitu. Tapi setelah kita besar, kita tuh diberi kebebasan untuk memilih gitu sama orang tua kita sendiri. Dan kita bilang kita tuh berhijab karena sudah berhijab sejak kecil gitu. Jadi mau ngeband ataupun nggak ngeband, sebenarnya kita akan berhijab karena ini berdasarkan kenyamanan. Jadi kita pakai apa yang kita nyaman gitu. Bukan karena paksaan siapapun. Pada saat kalian jawab itu, mereka akhirnya bagaimana? Yang kalian lihat? Bereaksinya? Masih coba untuk itu sih kayak gali lagi gitu kayak yang benar gitu kayak gitu. Terus kalian gimana jawabnya? Dicuekin atau dibecandain? Ya kita bercandain aja sih, kebanyakan kita kayak ya sengaja kita ketawain gitu. Terus kita bilang kalau itu kan masalah itu kan personal gitu, urusan kita sama Tuhan kita gitu. Kita tuh nggak punya kewajiban untuk membuktikan itu pada siapapun gitu. Betul. Nah itu yang menarik adalah yang gue lihat, yang saya lihatnya yang waktu Marsha ngomong di Prancis itu. Nah pada saat turun stage ada nggak yang membahas itu? Beberapa orang di situ si bule-bule itu. Enggak sih. Kebanyakan dari mereka ya itu aja ngereakin kayak wah kita ngefans banget sama kalian gitu kayak gitu. Siap. Oke, nah sekarang masih ada kalau kalian tuh udah lulus ya? Udah pada lulus ya? Iya, udah. Terus nggak ngambil kuliah kan? Udah profesional lagi di musik kan? Ya, udah. Ya yang saya tahu gue mah kalian mah ini malahnya ngambil sekarang course di pemain gitar, pemain drum, pemain bass gitu kan? Ya. Widi lagi di itu ya siapa? Berry ya sekarang ya? Iya. Ya Marsha udah tapi udah ya sekarang sama siapa? Sekarang lagi nyari lagi untuk yang kedua. Mau ke siapa?
Belum tahu sih, masih milih-milih. Enggak, kalau Tepi kan udah kebayang gue begitu. Nah, kamu sekarang mau milih ke seorang pemain gitar yang seperti apa gitu? Untuk meluaskan wawasannya. Sebenarnya sih aku sekarang mau tentang lebih ke sound ya, karena Oke. ya aku untuk sound masih buta. Masih buta. Kalau Siti kan sekarang main di. Ya. Nah, ada kecengan lain nggak? Pemain drum yang lain setelah Hendy? Aku Udah udah Hendy aja. soalnya dari dulu pengen belajar sama Om Hendy. Wah, masih Hendy ya. Oke. Nah, masih ada nggak sih komen nyinyir di media sosial kalian? Di YouTube sih, Mas. Naon sih? Apa maksudnya komen nyinyir teh naon gitu? Apa gitu? Kayak ini band yang terkenal itu gitu yang lagi naik ternyata nggak bagus-bagus amat. Oh, eta mah berarti mana anu ngomen eta mah manehna boga band tapi teu naik-naik. Bisa jadi mungkin. Lain bisa jadi emang pasti nu gitu eta mah sirik. Terus selain itu apa? Masih ada nggak yang tetap yang tadi balik lagi ke masalah hijab? Masih ada nggak yang komen yang negatif? Oh, di DM itu mah banyaknya. Jadi ke DM kita, Oh, Instagram. Jadi kayak band yang terkenal karena hijab gitu. Jadi menunggangi stigma cenah. Oh iya. Mun istilahna mah kalau mun marane kalau kamu nggak pakai hijab cantang tuh mulai terkenal gitu ya istilahnya gitulah ya. Ya tapi kan kalian sudah membuktikan, ya kan? Nah, nanti weekend tuh belum tahu kapan. Itu Agustus. Oh, Agustus. Mudah-mudahan sih kalau gue lihat sih ya sekarang di Eropa melihat melihat situasi ya vibe atmosfernya. Kayaknya sih memang mereka tuh udah memang bener-bener udah pandemi ini akan dijadikan endemi gitu, ngerti nggak sih? Ya. Jadi mudah-mudahan sih pada saat kalian jadi juga penonton juga udah kayak biasa normal gitu kan. Ya, kayak kemarin lah gue nonton sepak bola bener-bener udah kayak biasa aja gitu. Mereka bener-bener gak ada yang pakai masker gitu. Makanya gue pakai masker sendiri teh. Kayak rasa sorangan. Oke. Rencana tur kalian sebelum weekend udah ada rencana tur atau udah ada job-job yang udah masuk? Boleh ceritain kemana aja? Ada sih beberapa, tapi itu masih rahasia. Nggak, memang tadi ya yang pertanyaan Uyung menarik ya. Band yang energik kayak kalian ya, musiknya itu kan memang kalau duduk itu kan memang tengenah gitu ya. Nah tapi kemarin pada saat pandemi ini ada job yang selain yang Eropa ya, di Indonesia yang emang cuman virtual gitu atau duduk gitu penontonnya hybrid gitu ada? Ada virtual. Oh virtual ya? Virtual. Kumaha perasaannya? Capek. Jadi energinya nggak balik lagi. Iya emang ya apalagi musik yang kayak kalian gitu. Mungkin kalau musik pop gitu ya, atau musik roncong gitu yang memang mendayu-dayu mungkin masih bisa lah ya itu pun sama aja karena interaksi dengan penonton itu adalah yang paling diutamakan sebenarnya kan itu kan walaupun musik sehalus apapun tetap aja harus ada interaksi dengan penonton gitu. Nah tapi kan persoalannya dengan musik-musik kayak kalian musik gigi kayak sarua gitu kan aing ajutan sorangan gitu artinya naon gitu. Itu emang nah biasanya kalian nih Siti, Widi, Marca, gimana sih untuk tetap bahwa apa ya? Untuk tetap bahwa gua harus mood yang bagus gitu. Caranya gimana kalian? Kita selalu nganggap ya kayak latihan di studio aja, asik membangun itu asik bertiga gitu. Jadi nanti itu juga nanti nular gitu yang nonton. Siti, gue mau nanya sama Siti, waktu kalian tur ke Eropa, kumaha teman-teman di Garut? Di Garut langsung viral sih di Garut. Bahkan nah kalau viral di Garut bang itu kan si Garut, maksud gue tuh temen lu lah, temen dekat gitu katanya. Kumaha? Temen dekat. Lain ya, temen dekat pasti kan ada. Punya teman. Jadi Ari sahabat mah kan aya meureun hiji dua mah tetangga gitu. Paling gak itu sih minta salam-salam gitu. Jadi minta salam. Kayak video misalnya bikinin video dong di bawah Menara Eiffel gitu. Oh, iya. Jadi misalnya namanya Budi gitu. Budi gini gitu kan. Nah, benar gitu. Dapat salam dari Europe gitu. Oh.
kaburunya. Buru-buru kabur. Kalau Widi, respon keluarga pas mah, pah, kakak-kakak, saudara-saudara, paman-paman, wah, bibi dan sebagainya mau ke Eropa. Nah, aku mah respon. Nah, Bud. Iya sih, banyak dimintain oleh-oleh. Ya, oleh-oleh. Pengen coklat ini katanya yang enak itu coklat di Swiss. Tolong ya, beliin katanya gitu. Terus Sorry, emang kemarin ada ke Swiss kalian? Iya, ada. yang terakhir di Oh, Swiss. ada. Di mana tempatnya? Di Jenewa. Bukan si tempat si show-nya teh ngaranna naon gitu namanya apa? Di Deluzin. Oh, Delusin ya. Ya. Oh, jadi kalau Widi mah banyak ya sarua umurnya Siti jeung Marsa ge banyak titipan keluarga teh nya. Tolong ganti. I love Paris, I love naon teh nya karena itu teh nya. Gantungan kunci katanya gitu. Terus akhirnya dibeliin. Dibeliin tapi buat keluarga aja, kalau yang tetangga enggak. Nggak, bilang gini, bukan kita tidak sayang kepada tetangga dan teman, tapi duit masih kecil-kecilan. Dan koper kemarin kita kesalahan itu kopernya itu nggak cukup. Betul, koper juga ya. Tapi emang kalian waktu tur 8 kota itu koper bawa banyak baju atau iya? Tapi pasti. Kita bertiga, kopernya 2. Oh, bertiga koper 2. Tapi kan lu ini kan sekarang udah pernah ke Eropa, mau ya namanya juga Eropa kalau Amerika lumayan lah ada panasnya. Rugi ya bawa baju banyak, ternyata di sini mah pakai bajunya itu aja karena terus kan. Bener Om, aduh itu Dakakara tuh. Iya, bener emang. Lu mau bawa baju, wah, aku mau bawa baju yang coklat, mau bawa baju yang kuning, yang merah. Tetap aja di sana pakai baju jaket tetap nu hidang deui. Iya, bener. Iya, karena dingin kan? Iya benar. Iya kan? Ya makanya nanti kalau kalian tur lagi ke Eropa, mau ke Amerika, gue bilang sih mendingan bawa baju dikit aja. Karena memang apalagi kalau pas musim dingin, waduh, nggak kepake baju, kepakainya tuh yang jelas baju yang hangat, beli di Uniqlo. Berapa sih? Terus ya itu apa code kayak gitu kan? Ya. Oke, sekarang karena ini udah mepet waktunya, mimpi kalian dari Siti dulu. Mau collab sama siapa? Kalau collab ya pasti harus sama Kang Arman dong, sama Gigi. Jangan. Gue yakin kalau Indonesia, insya Allah kalian bisa mencapainya. Karena biar bagaimanapun semua orang musisi Indonesia udah penasaran dengan kalian. Mimpi nu Indonesia kalian, bule pengen collab sama siapa Siti? Kalau aku sama System of a Down, terus Gojira, aku suka Gojira. Sama Rage Against the Machine, boleh. Oke, Marsha pengen sama siapa? Yang paling pengen yaitu sama System of a Down sama Rage Against the Machine. Oke, kalian benar-benar Rage Against sama System memang ini banget ya, ngefans banget. Widi? Kalau aku sama kayak mereka, tapi aku tambahannya satu pengen sama Red Hot Chili Pepper. Asik. Oke. Red Hot, System, Rage kan rada-rada jadul kalau menurut gue ya, itu angkatan 90-an gitu ya, era Alternative Nation gitu ya. Ada nggak band yang sekarangnya yang kalian fans, band metal yang kalian sekarang, yang benar-benar band sekarang ya? Yang sekarang ada. Enggak sih, enggak ada. Kita lebih ngikutinnya band-band jadul. Oke. Nah kemarin pas perasaan pas diketemuin sama Tom Morello gimana? Waduh, pokoknya Campuran. Hah? Berkaca-kaca. Tom Morello, gini. Pertanyaannya mungkin gini. Tom Morello pasti kan akan melihat kalian. Terus apa pendapatnya Morello? Dia bilang katanya dia ngefans sama POB, terus kayak lihat jiwa rock and roll-nya, yang sebenarnya yang di kehidupan nyata tuh ada tuh, katanya kita gitu. Asik. Nah, ini nggak dapat privilege bahwa kalian akhirnya udah ada jalur bener-bener apa sih namanya, mau istilahnya DM-an lah gitu. Ada nggak?
sampai dia nge-follow gitu atau apa? Ada ya saya bakal di Instagram. Kalau ada, saran gue mah terus di apa sih, dipupuk gitu, karena kan bisa aja mereka bawa kalian jadi band pembuka dan sebagainya. Itu sangat memungkinkan untuk sekarang. Zaman sekarang tuh sangat memungkinkan, beda dengan zaman dulu. Nah itu cerita Rage Against tuh bodor sih saya emang kan Rage Against ya gue Rage Against kan meratin ya pasti Morello sama Della Roca-nya, tapi kan saat itu keluar terus langsung jadi barang siapa almarhum si apa grupnya teh apa non grupnya Morello jeung Audio Slave. Chris Cornell teh Audio Slave. Nah pada saat gigi rekaman Audio Slave belum ada. Gigi rekaman gua mau Bujana ke Amerika. Waktu Gigi tinggal berdua lagi, album 2x2 itu kan rekaman tuh di LA. Nah rekaman tiba-tiba si yang punya studionya tuh JJ namanya, si JJ itu bawa orang buat temen gitu. Ini kenalin temen gue, dia bilang halo, kenalan gitu kan, salaman terus dia dengerin kebetulan pas yang di mixing itu lagu Bumi Meringis kan emang rada-rada etnik kan. Budi main waktu itu masih Budi pemain drumnya, main djembe gitu kan, bukan main drum, main djembe gitu. Jadi si temennya JJ itu wah mungkin bule gitu, wah keren iya naon gitu kan, buat kuping dia mungkin sesuatu yang unik gitu kan. Kalian grupnya namanya apa? Gigi itu Main Street, gue bilang gitu. Gitu. Terus ngobrol bentar, dia dengerin, udah aja cabut aja gitu kan. Terus udah tuh, gua mau Bujana gini lagi sama si engineer-nya dengerin lagi kan karena lagi mixing. Terus kata si engineer-nya tuh si Alan namanya, lu tadi kenapa nggak minta foto? Kata gitu. Hah? Orang tuh jeung si Bujana pelong-pelong dikit. Emang itu siapa? Gue bilang gitu kan, karena mana pakai topi, pakai kupluk, pakai topi kan jelas lah gitu. Jadi kurang jelas gitu si orangnya teh. Udah gitu pendek lagi segua lah gitu ya. Untuk bule mah segua kan biasa aja gitu kan. Ini kan ya buat gua di Indonesia mungkin lumayan cukup tinggi, tapi buat bule mah udah biasa. Jadi tingginya tuh segua apa lebih pendek dikit malah gitu. Jadi gua tuh nggak terlalu sama Bujana teh. Dan mana tuh pakai topi, pakai kupluk gitu loh pokoknya teka tinggal. Terus orang teh kasih Ellen si Bujana, emang siapa? Loh, itu kan pemain drumnya Rage Against the Machine. Sorry katanya, aing cek aing. Halo, rezeki yang sudah disadari. Iya, habis gimana ya memang kan gue ya sebagai vokalis gue kan pasti akan lebih konsentrasi ke Della Roca-nya gitu. Kalau ada Della Roca depan gue mah pasti Della Roca gitu kan pasti. Iya, pasti. Nah, Bujana juga kan mungkin mikir pasti Morello-nya gitu kan, lebih inget ke pemain gitar pasti gitu kan. Nah pas pemain drum datang udah pakai kupluk nggak jelas gitu kan, cepet sih ya, cuma berapa 10-15 menit lah ngobrolnya bentar. Nyawa eta pemain Rage Against aing jadi gitu fotoan dulu lah. Oke. Ini insya Allah nih udah tahun 2022. Bocoran project apa yang sedang kalian lakukan? Terus ya sok bocoran itu aja dulu sebelum nanti ada pertanyaan terakhir. Untuk bocoran ke depan kita lagi masih ngegarap di studio beberapa lagu. Oke. Berarti ini album kedua nih? Ya mungkin menuju album yang utuh isinya agak banyakan gitu. Oke. Terus dan sekarang kita lagi bersiap untuk ngeluarin single. Hah? Single? Oh single. Ya. Oke. Terakhir lah. Kan tadi mah pengen collab. Nah sekarang idola kalian dalam bermusik nah tadi Sarwawai. Pribadi aja, pribadi. Coba Widi, maksudnya person, apa namanya, personal, jangan grup. Idola. Flea. Oh Flea, oke. Marsha? Aku suka Serge Tankian, vokalisnya System of a Down. Ya, System of a Down. Sid? Drummernya Gojira, Mario Duplantier. Gojira gue tahu ya grup bandnya tapi belum sempat denger Gojira. Gojira tuh band apa ya? Band negara mana? Prancis. Oh Prancis ya. Gue pernah denger sih Gojira, cuman belum sebentar. Coba sekarang langsung. Oke atuh Siti, Marsha, Widi, nuhun pisan ya. Mudah-mudahan apa ya? Impian kalian, apa yang sekarang kalian sudah persiapkan diberikan kelancaran.
Terus kalian tuh ingat udah menjadi kebanggaan bukan hanya Garut saja, tapi menjadi kebanggaan Indonesia. Yang paling penting sih kalau menurut gua ya, kalian kan sudah punya sesuatu di titik ini gitu ya. Yang paling penting adalah kalian selalu update terhadap musik. Terus juga kalian harus tetap bagaimana caranya bisa berada di industri musik itu gitu. Sulit meraih kesuksesan kalau menurut gue meraih kesuksesan apalagi sekarang gitu ya, dengan banyaknya buzzer, banyaknya sensasi, banyaknya apapun itu mungkin bisa dengan gampang. Tapi secara yang gue rasakan yang paling sulit adalah mempertahankan. Nah, makanya kalau menurut gue lu udah dapat di titik ini gitu ya. Nah, bagaimana cara mempertahankannya itu yang kalian harus berpikir terus, update terus. Sekarang scene metal dunia seperti apa? Oh, sekarang ada seperti ini. Oh, sekarang markomnya, marketing dan communication-nya seperti itu. Oh, ternyata video klip sekarang seperti ini. Oh, ternyata pemasaran seperti itu. Nah, kalian jangan semuanya menyerahkan kepada Tripwire dan Amity. Maksudnya kalian juga harus bukan hanya mereka, tapi kalian juga harus yang cerewet, ngerti nggak sih? Harus cerewet gitu, harus terus cerewet gitu, harus ini gimana, kalau gini gimana, itu yang bisa menjadikan kalian tetap ada di industri musik Indonesia maupun dunia gitu. Itu aja sih saran dari saya sih, harus kalian harus cerewet, harus update terhadap apa yang terjadi di industri musik, termasuk kepada hukum-hukum yang berlaku. Kalian jangan lagi musisi itu seperti era-era dulu. Bukan musisi zaman dulu itu bodoh, bukan. Tapi dulu itu kan karena memang masih buta, masih jarang. Nah, sekarang tuh kan kalian era keterbukaan. Nah, itu tuh. Kalian harus belajar hukum-hukumnya, royalti itu seperti apa, publishing itu seperti apa, label itu seperti apa, industri itu seperti itu harus. Karena kalau menurut gue, jangan sebagai player aja. Tapi kalian kesananya harus bercita-cita menjadi seorang produser, kesananya kalian bercita-cita menjadi punya sebuah label, atau punya sebuah publishing, atau punya sebuah Amity, atau punya sebuah Tripwire gitu. Itu yang gue saranin. Jadi gue yakin akan terus ada gitu di industri musik. Itu aja sih. Kalian membanggakan banget, nuhun pisannya dari Garut, dari Sunda. Sok didoakan pokoknya mah terus on fire di dalam berkarya. Amin. Amin. Terus sehat-sehat ya. Oh nya, lupa sih ya. Kemarin tuh saya 11 Januari kan 28 tahun anniversary saya sama Dewi kan. Itu kan ngeluarin single, bukan Gigi sih, Arana Project, Arman Mola Project, Sampai Akhir Zaman. Udah lihat nggak? Kemarin lihat di mana? Di Musik ya kemarin tuh aku lihat di postingan Kalau belum lihat silakan kalian lihat ya, Sampai Akhir Zaman. Dan mudah-mudahan kalian juga mendapatkan jodoh seperti itu sampai akhir zaman. Amin. Ngomong-ngomong, saat yang ditutup, kalian udah punya jodoh nggak? Atau jomblo? Madesu. Soalnya sarua dari O, jodoh dan jomblo. Jodoh atau jomblo? Zombie. Kita nggak punya perasaan. Zombie. Pengen tadi doakeun dapat jodoh yang sampai akhir zaman. Kalian berdua terus sehat-sehat terus. Salam ke keluarga, salam ke Abah juga ya. Salam ke Nadia, salam ke Dani dan teman-teman di Amity dan di Tripwire. Oke, nuhun pisannya. Bye, sukses ya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget yang udah nongkrong di Ngawangkong. Insya Allah hari Senin